Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, mempersiapkan buku, alat tulis, serta jangan lupa berdoa, supaya pembelajaran kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yuk, langsung. Pada materi kali ini, kita akan membahas 4 subbab, yaitu struktur Lewis, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Dahulu, seorang ilmuwan kimia berkebangsaan Amerika, Gilbert Newton Lewis, dia mengatakan bahwa ada cara sederhana untuk menunjukkan elektron valensi dari suatu atom dan melihat pembentukan ikatannya, yaitu dengan menggambarkan struktur Lewisnya atau Lewis dot simbolnya. Ketika atom-atom tersebut berinteraksi untuk membentuk ikatan kimia, maka elektron yang akan terlibatnya ini adalah elektron-elektron valensinya saja, atau elektron yang berada di kulit terluarnya. Sebagai contoh, kita bisa mengambil atom natrium yang memiliki konfigurasi elektron 11 dengan elektron valensinya itu di kulit ketiga adalah 1. Maka kita dapat menuliskan Lewis dot simbolnya seperti itu. Lalu untuk fluor, karena dia memiliki 9 elektron dan elektron valensinya itu ada 7 di kulit kedua, maka kita dapat menuliskan Lewis dot simbolnya seperti ini. Pada layar, kini kita melihat terdapat dua gambar yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Betul, itu adalah garam dapur NaCl dan air atau H2O. Kira-kira teman-teman penasaran gak sih gimana caranya garam dapur itu natrium dan Cl-nya itu bisa bersatu, bisa saling membentuk ikatan. Terus kenapa juga hidrogen dan oksigen bisa membentuk ikatan sehingga menjadi H2O? Penasaran kan? Yuk, kita lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa kestabilan maksimum suatu atom itu akan tercapai jika konfigurasi elektron suatu atom sama dengan konfigurasi elektron gas mulia. Oleh karena itu, atom-atom ini nantinya mereka akan berikatan sehingga nantinya akan terbentuk konfigurasi elektron yang sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia. Pertama-tama, kita akan membahas bagaimana natrium dan klor dapat membentuk ikatan menjadi garam dapur NaCl. Natrium yang memiliki konfigurasi elektron 11 dengan elektron valensi 1 dan klor yang memiliki konfigurasi elektron 17 dengan elektron valensi 7 akan saling berikatan untuk membentuk kestabilan maksimumnya. Seperti yang kita ketahui pada sistem periodik unsur lalu, bahwa natrium ini lebih cenderung untuk memberikan elektronnya, lebih cenderung untuk melepaskan elektronnya dibandingkan menerima elektron. Dan klor ini dia akan lebih cenderung mudah untuk menerima elektron dibandingkan melepaskan elektronnya. Oleh karena itu, natrium akan melepaskan elektronnya sehingga nantinya natrium yang kehilangan satu elektron ini dan menjadi kation, dia akan memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan neon. Kemudian klor yang menangkap elektron yang dilepaskan oleh natrium ini, dia akan mencapai kestabilannya dengan mencapai konfigurasi gas mulia argon. Nah, klor yang menangkap satu elektron ini dia menjadi anion. Teman-teman nanti bisa menuliskan struktur Lewisnya seperti ini. Karena masing-masing atom atau masing-masing ion ini memiliki konfigurasi gas mulia, maka mereka ini sama-sama stabil. Pada gambar di samping, teman-teman dapat melihat bagaimana natrium dan klor terbentuk.
menjadi padatan NaCl. Nah, ikatan yang terbentuk akibat adanya tarikan elektrostatik antara kation dengan anion ini disebut dengan ikatan ionik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembentukan molekul H2 dan H2O dengan ikatan kovalen. Seperti yang kita ketahui bahwa kestabilan maksimum akan tercapai jika atom memiliki konfigurasi elektron gas mulia. Maka dari itu, hidrogen yang memiliki satu elektron akan mencapai kestabilan maksimum jika ia memiliki konfigurasi yang sama dengan helium. Oleh karena itu, hidrogen akan berikatan dengan atom lain agar memiliki konfigurasi elektron 2 dan mencapai kestabilan maksimumnya. Pada pembentukan molekul H2 ini, hidrogen yang satu akan berikatan dengan hidrogen yang lainnya, dan mereka akan menggunakan pasangan elektronnya bersama-sama sehingga kedua atom tersebut sama-sama mencapai kestabilan maksimumnya. Nah, sharing elektron seperti ini dapat digambarkan juga struktur Lewisnya dengan menggunakan garis yang artinya terjadi ikatan sharing elektron seperti itu. Nah, pada H2O, karena hidrogen membutuhkan satu elektron lagi untuk mencapai kestabilan maksimal dan oksigen membutuhkan 2 elektron lagi untuk mencapai kestabilan maksimalnya, maka 2 atom hidrogen akan berikatan dengan oksigen dan akan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa nantinya hidrogen dan oksigen ini akan mencapai kestabilan maksimumnya dengan cara memakai pasangan elektron secara bersama-sama. Ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron dari dua atom ini dinamakan dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbagi lagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar itu terjadi karena adanya kutub negatif dan positif akibat dari adanya perbedaan keelektronegatifan. Sebagai contoh, kita ambil molekul HCl. Di sini, karena klor ini dia lebih elektronegatif dibandingkan atom hidrogen, maka nantinya elektron-elektron akan lebih banyak menghabiskan waktu di sekitar atom Cl dibandingkan menghabiskan waktu di sekitar atom hidrogen. Akan tetapi, untuk kovalen nonpolar, dia tidak terdapat kutub positif dan negatif, dikarenakan keelektronegatifannya ini sama, sehingga tidak ada elektron yang lebih cenderung menghabiskan waktu di salah satu sisi, seperti itu. Selanjutnya adalah ikatan logam. Teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah bertanya-tanya kenapa ya sendok itu meskipun tipis tapi dia kuat banget? Hal ini dikarenakan adanya ikatan antar logamnya. Misalnya, suatu sendok yang bahan utamanya ini terbuat dari logam besi, dia ini dibentuk oleh elektron yang relatif bebas berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa atom besi ini dia masih memiliki slot kosong pada orbital D-nya, sehingga elektron-elektron itu bebas bergerak dari satu atom ke atom lainnya. Ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak ini dinamakan ikatan logam. Selesai sudah kita mempelajari satu materi yaitu ikatan kimia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk terus belajar mencari ilmu-ilmu lain karena ilmu itu sangat luas dan sangat banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.